Itu bagaimana dengan jual beli saham? Haram atau halal, Ustaz? Ya. Saham itu tak ubahnya bagaikan surat kepemilikan barang. Serupa dengan surat tanah, BPKB, kendaraan, ataupun bukti-bukti kepemilikan yang lain. Karena saham itu adalah bukti bahwa Bapak punya kepemilikan pada perusahaan tertentu dalam persentase tertentu. Sehingga kalau kita ingin berbicara tentang saham, jangan lihat secari kertasnya. Lihatlah apa yang diwakili oleh secari kertas itu. Seperti ketika Bapak bicara tentang sertifikat tanah, jangan lihat kertasnya. Kertasnya butut sudah puluhan tahun. Jangan lihat itu, Pak. Lihat tanahnya yang berada di tengah kota di bundaran. Luar biasa strategisnya. Sama perusahaan, jangan lihat lembar sahamnya. Lihatlah perusahaannya bergerak di bidang apa. Halal, ya halal sahamnya. Kemudian kedua, ketika kita berbicara tentang perusahaan, kita juga tidak lepas karena kita sebagai pemilik, ya, pemegang saham itu berarti pemilik perusahaan, maka kita bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ketika tata kelola keuangan perusahaan tersebut ternyata menggunakan skema riba, berarti kita sebagai pemegang saham juga bertanggung jawab atas dosa riba. Kita berpindah pada skema jual belinya. Ketika jual beli saham, apakah jual beli kepada pemilik saham sehingga sah atau beli dari para broker pialang saham? Ketika beli dari pialang saham, bisa jadi itu bukan saham milik dia. Itu milik orang lain yang dia perjualbelikan dengan skema short selling, ya. Penjualan dengan tempo pendek. Pagi jual, sore dibeli lagi. Padahal itu sahamnya orang lain yang dipercayakan kepada dia untuk dikelola. Diperjualbelikan dalam skema short selling, dan ini haram tentu. Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Dan short selling itu tidak terjadi transaksi tunai. Karena kalau kita beli misalnya 1000 slot saham. Saham itu biasanya satu slot itu adalah 1000 lembar saham. Tidak bisa beli saham cuma satu lembar, Pak, ya. Satu slot itu 1000 lembar. Nah, kalau kita beli 1000 slot berarti 1 juta saham. Kita beli 1 juta saham, nilainya 1 miliar. Dalam short selling kita tidak bayar tunai 1 miliar. Kita hanya bayar maksimal 10% dari nilai transaksi. Di pagi hari kita bayar 100 juta. Di sore hari kita diwajibkan menjual kembali saham tersebut kepada brokernya, pialang sahamnya. Nanti akan ketahuan harga saham naik atau turun. Kalau naik, maka 100 juta dikembalikan plus keuntungannya. Kalau ternyata rugi, turun sahamnya, 100 juta dipotong nilai susutan tersebut, jadi kerugiannya, penyusutan nilai saham, kembali mungkin cuma tinggal 90, tinggal 80. Hanya itu. Dan skema semacam ini haram. Karena ini riba. Hakikatnya bayar 100 juta, kembali 90, kembali 110. Ini spekulasi dalam praktek riba. Seperti itu tidak boleh. Ada skema jual beli saham yang juga bermasalah secara aturan syariat. Kadangkala, walaupun itu bukan short selling, tapi jual belinya dengan menggunakan pembiayaan. Karena saham perusahaan itu biasanya besar nilainya, Pak. Mahal. Maka akhirnya apa? Melibatkan pihak ketiga, perusahaan ataupun bank yang apa? Memberikan pembiayaan untuk beli saham. Maka kalau itu kita tempuh, kita jalankan, maka berarti kita terkena masalah riba tadi, Pak. Ya riba. Tapi kalau kita beli tunai dari pemilik saham, maka tidak masalah. Walaupun di sore hari kita jual lagi, tidak masalah. Karena kita beli dari pemilik. Seperti orang beli rumah, hari ini dibeli, nanti sore dijual, halal. Beli mobil, pagi dibeli, sore dijual, halal. Kalau kita belinya dari pemilik mobil. Wallahu ta'ala a'lam.